Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu ini kita melanjutkan mata kuliah filsafat ilmu untuk pembahasannya mengenai salah satu tokoh dari ini deretan filsuf Prancis. Beliau Quentin Meillassoux. Ini double L harusnya ini ya, Quentin Meillassoux. Beliau ini sampai sekarang masih hidup dan beliau mengajar di Prancis di sana. Dan ini termasuk salah satu filsuf muda atau generasi sekarang yang pemikirannya cukup kontroversial, terkenal di sejarah filsafat gitu ya. Jadi dari kemarin kan kita membahas filsuf-filsuf zaman bahala, filsuf-filsuf yang sudah ketinggalan zaman gitu ya, orangnya saja sudah meninggal, pemikirannya yang masih kita kaji sampai hari ini. Nah, hari ini kita mencoba untuk membahas filsuf yang pemikirannya masih orangnya masih hidup dan pemikirannya juga cukup terkenal, ini mengguncang dunia gitu ya waktu itu. Nah, Quentin Meillassoux ini dia berguru kepada seorang filsuf juga Prancis terkenal, Alain Badiou. Gurunya juga terkenal, Alain Badiou, dia muridnya Alain Badiou, Quentin Meillassoux. Kenapa kita kaji hari ini pemikirannya Quentin ini Meillassoux? Karena untuk pertemuan minggu ini sampai minggu-minggu berikutnya kita akan membahas pertemuan antara filsafat dan agama. Kalau dari kemarin kan kita membahas filsafat murni ilmu pengetahuan gitu ya, yang membahas atau bersinggungan dengan ilmu pengetahuan. Nah, minggu ini kita membahas Quentin Meillassoux ini karena beliau ini termasuk salah satu filsuf yang punya komitmen gitu ya, mempertemukan antara filsafat dan agama atau mengembalikan filsafat kepada hal-hal yang kemudian kita sebut sebagai agama gitu ya. Judul slide-nya Quentin Meillassoux melampaui keterbatasan gitu ya. Oke, kita lanjut. Mari kita lanjutkan. Nah, ini peta pemikiran gitu ya, peta pemikiran Quentin Meillassoux. Jadi dari kemarin kita sudah, dari video-video saya yang sebelumnya ya, kita sudah pernah membahas tentang ini Immanuel Kant. Kemudian tokoh-tokoh selanjutnya seperti Auguste Comte, positivisme gitu ya. Kemudian ada lingkaran Wiener atau yang dikenal dengan istilahnya positivisme logis. Kemudian kita sudah sempat membahas tentang logika modern kemarin. Kita sempat membahas tentang Karl Popper. Dan yang minggu terakhir kemarin kita sudah membahas tentang Thomas Kuhn dengan berbagai tokoh-tokoh filsafat ilmu ini dengan berbagai kontroversi pemikirannya sudah kita singgung kemarin. Nah, kemudian Quentin Meillassoux itu posisinya di mana gitu ya. Jadi kalau pemikir-pemikir kemarin dari mulai Thomas Kuhn, Popper, kemudian pembahasan tentang logika modern, positivisme logis, Auguste Comte itu nanti itu mengerucutnya atau mereka berkiblatnya kepada Immanuel Kant ini. Nah, sementara Quentin Meillassoux ini dia tampil berusaha untuk mengkritik Immanuel Kant gitu ya. Jadi urutannya begitu. Jadi dia pemikir belakangan, tetapi dia berusaha untuk mengkritik
pemikiran terdahulu gitu ya, Immanuel Kant gitu. Nah tentu untuk mempelajari Quentin Melasson ini, kita harus mengingat kembali kemarin apa yang dikatakan oleh Thomas Kant, Immanuel Kant. Ada Kuhn, ada Kant. Kalau Kuhn yang ini, kalau Kant yang ini. Jadi Quentin Melasson ini, dia berusaha untuk mengkritik balik pandangannya Immanuel Kant. Kemarin kita sudah pernah menyinggung tentang Immanuel Kant seperti apa gitu ya. Bagi yang masih belum paham, silahkan dibuka kembali videonya. Nah, Quentin Melasson ini dia mengkritik langsung Immanuel Kant. Jadi tidak melalui ke sini, tidak ke sini, tapi langsung ke sini. Langsung ke Immanuel Kant. Itu langsung ke sini. Nah, nanti Quentin Melasson ini dia punya beberapa pengikut, bisa dikatakan seperti itulah ya, atau orang-orang yang sepakat dengannya seperti Graham Harman. Ini kedua orang ini masih hidup, bisa dicari di YouTube ada, di buku-bukunya juga ada, di Library Genesis ada, ditanyakan lewat ChatGPT atau Google Bard ada, dan lain sebagainya. Kalau kita mau mengkaji buku-bukunya langsung, yang versi bahasa Prancis ada, yang versi Inggrisnya ada, yang sudah diterjemahkan kemungkinan ada. Kalau belum ada ya terjemahkan sendiri. Itu ya. Caranya bagaimana itu gampang nanti ya. Menerjemahkan teks-teks berbahasa Inggris, berbahasa Prancis ke dalam bahasa Indonesia dengan secepat kilat gitu ya. Itu ada nanti. Sekarang sudah zamannya seperti itu. Jadi sudah tidak lagi manual menerjemahkan karya-karya bahasa lain ke dalam bahasa Indonesia. Oke, kita lanjutkan. Apa sih yang disampaikan oleh Quentin Melasson ini? Kenapa dia menjadi terkenal gitu ya? Namun sebelumnya kita mengenal dulu beberapa karya Melasson ini. Antara lain dia pernah menulis buku tentang potentiality and virtuality. Nah, kemudian buku ini yang nomor 2, buku yang terkenal itu After Finitude. Ini yang bukunya yang terkenal, After Finitude, An Essay on the Necessity of Contingency, 2006. Ini merupakan karya utama Melasson yang dinilai oleh para filsuf setelahnya dan para kritikus atau filsuf. Itu karyanya sangat kontroversial itu, karena menentang pemahaman yang sudah diakui oleh banyak orang, yaitu Immanuel Kant tadi itu. Kemudian nomor 3 The Number of Siren, ini karyanya dia. Kemudian nomor 4 Science Fiction and Extra Science Fiction, 2015. Ini seperti itu. Lebih lanjutnya silahkan bisa kalian browsing sendiri. Untuk kali ini kita akan fokus membahas ini, yang kedua, After Finitude ini. Nanti kita akan membahas ini, apa sih isinya gitu ya, garis-garis besarnya seperti apa gitu. Tadi peta pemikirannya seperti itu ya. Jadi Melasson ini dia tampil dalam rangka mengkritik Immanuel Kant. Jadi arahnya ke sana, memahaminya ke sana gitu ya, ke Immanuel Kant itu. Jadi kalau kita memahaminya lewat sini nanti nggak nyambung gitu, pusing sendiri gitu.
kita memahaminya lewat Immanuel Kant langsung, karena arahnya ke sana gitu. Ini nah kritik terhadap metafisika gitu ya. Jadi Immanuel Kant kan kemarin ketika kita mempelajari tentang Immanuel Kant, kita mempelajari tentang kritiknya Immanuel Kant terhadap pemahaman metafisika zaman bahla dulu gitu ya. Metafisika itu apa gitu kan. Kalau metafisika zaman dahulu itu kan hal-hal yang berbau dunia antah berantah, hal-hal yang tidak bisa dipahami manusia gitu ya. Nah, menurut Immanuel Kant kan metafisika itu sebetulnya sederhana. Metafisika itu pemahaman manusia itu sudah metafisis, itu sudah metafisika pemahaman manusia itu. Tidak perlu kita cari kemana-mana, pemahaman manusia itu sudah sifatnya metafisis, tidak kelihatan gitu. Pemahaman manusia itu metafisis, tidak kelihatan. Itu sudah metafisika, jadi nggak perlu kemana-mana gitu. Itu di Immanuel Kant seperti itu kemarin. Nah, kemudian di Meilaso ini dia mengkritik bahwa metafisika tradisional termasuk metafisikanya Immanuel Kant gitu ya. Jadi dia menganggap metafisikanya Immanuel Kant ke belakang sana sebagai metafisika tradisional. Metafisika tradisional telah terjebak dalam apa yang disebut sebagai finitude, keterbatasan. Mengapa? Karena selama ini manusia tidak bisa memahami dunia kecuali melalui apa yang dia sebut sebagai correlation, hubungan antara dunia, pikiran, dan dirinya sendiri. Jadi manusia dan pikirannya dia, kemudian dunia yang dia pahami, itu terjadi hubungan, ada hubungan gitu ya. Hubungan antara manusia, dunia, pikiran manusia, dan dirinya sendiri gitu ya. Itu maksudnya seperti itu. Jadi korelasi itu maksudnya yang disebut korelasi seperti itu, korelasi antara dunia luar, pikirannya dia, dirinya sendiri gitu. Menurut Meilaso seperti itu. Jadi proses berpikir manusia itu terjadi melalui proses hubungan antara pikiran dan dunia luar, intinya itu. Jadi dia membedakan antara pikiran dan dunia luar. Ini sama kemudian ini sama dengan yang awal dipikirkan oleh Immanuel Kant, itu sama. Jadi metafisika itu ya ada dalam diri kita sendiri, sementara dunia luar itu dunia fisik. Ini mouse, ini fisik, tapi kemudian kita sebut sebagai mouse. Penyebutan atau penamaan dia sebagai mouse itu metafisik gitu ya. Di Immanuel Kant seperti itu. Nah, di Meilaso juga begitu, hubungan. Dia berbicara tentang hubungan antara apa yang dipahami manusia dengan benda ini gitu ya. Gitu kan hubungannya di sini, di pikiran manusia, hubungannya ada di sana. Agak membulat sedikit gitu ya, kurang lebih seperti itu. Jadi akibatnya karena ada korelasi itulah yang menyebabkan metafisika itu gagal memahami realitas yang berada di luar jangkauan pemahaman manusia. Jadi manusia ini gambar manusia begini ya. Manusia sedang duduk di bumi, kemudian dia berpikir tentang bumi gitu. Manusia duduk di bumi, berdiri di bumi, tapi dia memikirkan tentang bumi gitu kan. Nah, itu hal yang kenapa bisa begitu? Nah, bukan kenapa bisa. Proses selama ini manusia itu seperti itu. Manusia memahami dunia, sementara dunia yang dia pijak sendiri gitu, berusaha untuk dipahaminya gitu. Itulah korelasi namanya gitu ya. Korelasi ini membatasi kemampuan manusia untuk memahami dunia, dan justru karena korelasi itulah hubungan tadi itulah, karena melalui pikiran itulah
sehingga manusia gagal memahami dunia utuh secara utuh. Dunia yang utuh itu gagal dipahami oleh manusia. Manusia hanya memahami sebagian-sebagian saja gitu. Gagalnya di situ. Menurut Melasso ini gagalnya manusia memahami dunia itu dunia yang utuh. Realitas dunia yang utuh itu seperti apa kita selama ini nggak pernah tahu gitu. Selama ini kita belajar ilmu tidak pernah tahu, memahami, tidak pernah bisa memahami dunia dengan utuh itu seperti apa, nggak pernah tahu gitu. Itulah kelemahan metafisika klasik, metafisika tradisional, metafisika yang selama ini kita pelajari menurut Melasso. Nah, kemudian kritiknya terhadap pengetahuan ini berhubung pengetahuan manusia hanya dapat diperoleh melalui hubungan dengan dunia. Hubungan ini bersifat kontingen gitu ya. Hubungan korelasi tadi hubungan itu sifatnya kontingen. Kontingen sesuatu yang atau keadaannya tidak dapat diprediksi. Selama ini manusia itu tidak bisa memprediksi dengan pasti, katakanlah cuaca gitu ya. Di perakiraan cuaca misalnya diperkirakan hari ini akan hujan. Apakah betul hujan beneran? Kan nggak pasti gitu, nggak ada kepastian di sana gitu. Itu hanya perkiraan saja, perakiraan. Nah, kontingensi itu sesuatu keadaannya tidak dapat diprediksi. Misalnya contoh, saya sudah mempersiapkan diri dengan cermat, dengan matang. Saya mau mengadakan perjalanan dari Purwokerto ke Jakarta dengan kendaraan kereta misalnya. ABC-nya sudah ABCD, berbekalan sudah saya siapkan, sudah saya lengkapi. Semua persiapan termasuk uang, sangu dan lain sebagainya sudah siap. Kemudian kita berangkat. Saya berangkat, tiba-tiba di tengah jalan saya ketemu dengan perampok misalnya, atau tiba-tiba keretanya macet gitu, atau keretanya ada kecelakaan sehingga keretanya delay gitu, dan lain sebagainya. Itu hal-hal seperti itu namanya kontingensi, hal-hal yang tidak bisa diprediksi gitu ya. Banyak kejadian kontingensi itu setiap hari seperti itu. Apalagi ketika misalnya seperti contoh siapa ya, Ilham misalnya. Ilham itu dia sudah merancang umur sekian saya mau ngapain, kemudian umur sekian mau ngapain, umur sekian mau ngapain, umur sekian mau ngapain, dan seterusnya sampai tua, sampai meninggal gitu. Nah, jika prediksinya Ilham itu dari A, B, C, D sampai umurnya meninggal itu persis semua, tepat semua, itu berarti tidak ada kontingensi. Tidak ada kejadian di luar prediksi. Tapi ketika baru satu langkahnya dia sudah menemukan banyak anomali atau banyak kontingensi, banyak kejadian yang tidak terprediksi. Itulah yang disebut kontingensi tadi itu. Hal-hal yang di luar yang bisa dipikirkan manusia. Kejadian-kejadian yang spontanitas atau tidak terprediksi itu tadi. Itu kontingensi istilahnya ini. Kontingensi. Tadi hubungan korelasi yang ada di pikiran manusia itu, manusia memahami melalui korelasi. Nah, korelasi ini bersifat kontingensi gitu ya. Tadi gini, korelasi, manusia memahami dunia melalui korelasi. Sementara korelasi bersifat kontingensi itu. Seperti ini. Kontingensi itu hal-hal yang tidak bisa diprediksi.
Kemudian yang selanjutnya, Mailasu juga menyampaikan bahwa pengetahuan manusia bersifat terbatas. Pengetahuan manusia hanya dapat menjangkau dunia sejauh yang dapat dijangkau melalui panca indera, bahasa, dan pikiran manusia. Hal-hal yang tidak bisa dibahasakan itu tidak bisa dipahami manusia. Hal-hal yang tidak bisa dipikirkan manusia itu tidak bisa dipahami manusia gitu. Hal yang tidak dapat dipikirkan manusia itu banyak sekali. Besok kita mau ngapain saja nggak ngerti gitu. Besok apa yang terjadi kan kita nggak tahu gitu. Itu keterbatasan manusia. Hal-hal yang tidak ada istilahnya atau tidak bisa dibahasakan kita juga tidak tahu. Kita tidak bisa memahaminya. Hal-hal yang di luar panca indera kita juga tidak tahu. Hal-hal yang di luar indrawi, di luar penglihatan mata, di luar pendengaran telinga, kita tidak pernah tahu apa yang terjadi. Sejatinya seperti apa kita nggak pernah tahu. Itulah keterbatasan manusia dalam memahami dunia atau realitas. Nah, kemudian yang nomor 3, pengetahuan manusia bersifat antroposentris. Antro itu manusia ya. Pengetahuan manusia selalu melihat dunia dari sudut pandang manusia. Ya iyalah, karena manusia yang ngomong, karena manusia yang berpengetahuan, karena manusia yang berpendapat, karena manusia yang punya teori, pasti pemahamannya dari sudut pandang manusia. Kalau pengetahuan itu hasil ciptaannya kucing, pasti sudut pandangnya kucing gitu ya. Jika pengetahuan yang diciptakan oleh anjing, pasti sudut pandangnya anjing. Pengetahuan yang diciptakan oleh kuda, pasti sudut pandangnya kuda gitu kan. Karena pengetahuan itu diciptakan oleh manusia, dihasilkan oleh kepala manusia, maka sudut pandangnya selalu manusia. Ini yang kemudian disebut antroposentris. Antropo itu manusia, sentris itu pusat, seperti itu. Makanya kita perlu besok ya kita mengkaji agama. Agama itu pengetahuan yang bukan dihasilkan oleh manusia, sehingga sudut pandangnya bukan manusia. Besok. Nah, ini everything must exist contingently. Segala sesuatu itu harus ada dan atau gini, kontingensi itu harus ada gitu ya. Bahasa lainnya, kontingensi itu harus dipahami sebagai realitas itu sendiri. Bagian dari realitas itu sendiri. Kontingensi itu harus dipahami sebagai bagian dari realitas itu sendiri, jadi tidak bisa dipisahkan. Everything must exist contingently gitu ya. Kontingensi itu bagian dari realitas itu, bagian dari segala sesuatu, bagian dari realitas itu sendiri, bagian dari dunia. Kita tidak bisa menafikan, kita tidak bisa mengesampingkan, kita tidak bisa membuang kontingensi. Jadi kita harus mengakui kontingensi sebagai bagian dari diri kita, bagian dari realitas hidup kita gitu ya. Filosofis sekali ini, seperti itu. Kita lanjutkan ya. Tadi manusia manusia itu memahami dunia dengan keterbatasan gitu kan, tadi dari Mailaso gitu, Mailaso
Nah, kemudian dia menawarkan tentang bagaimana sih selanjutnya after finitude ini. After, setelah finitude, keterbatasan. Bagaimana memahami dunia setelah kita tahu bahwa kita itu terbatas gitu. Bagaimana selanjutnya memahami dunia setelah kita tahu bahwa pemahaman kita itu terbatas gitu kan. Keterbatasannya di mana gitu kan. Nah, menurut Meilaso, untuk mengatasi finitude, keterbatasan manusia itu tadi, metafisika atau pengetahuan manusia harus mampu memahami realitas yang berada di luar jangkauan pemahaman manusia. Kita harus mengakui bahwa dunia di luar sana itu ada. Hal-hal yang di luar pemahaman manusia itu ada. Hal-hal yang tidak bisa diprediksi itu ada. Hal-hal yang kita tidak pernah tahu sejatinya apa itu ada gitu kan. Pokoknya hal di luar sana itu ada gitu kan. Jadi Meilaso menawarkan atau mengajak kita untuk kembali memahami hal-hal yang di luar sana itu ada. Hal yang tidak bisa dipahami manusia itu ada gitu. Nah, Meilaso mengajukan konsep apa yang dia sebut sebagai absolut mutlak. Ya, ini keberadaan yang tak terbatas. Absolut mutlak atau keberadaan yang tak terbatas. Untuk mengatasi finitude tadi itu, keterbatasan. Realitas absolut mutlak adalah realitas yang berdiri sendiri, tidak dapat dijelaskan atau dipahami melalui pikiran manusia. Tidak dapat dipahami oleh pikiran manusia gitu. Nah, ini realitas absolut tidak memiliki bentuk atau sifat tertentu. Realitas absolut itu tidak memiliki bentuk atau sifat tertentu, tidak dapat didefinisikan atau digambarkan oleh konsep-konsep pikiran manusia. Jadi entahlah gitu ya. Realitas absolut itu ada, tapi bagaimana entahlah, kita nggak pernah tahu gitu. Kalau kita tahu sudah nggak absolut lagi gitu. Oleh karena tidak bergantung pada pemahaman manusia itulah, maka realitas absolut itu tidak dapat dibatasi oleh yang disebut korelasi tadi. Realitas absolut itu tidak bisa karena realitas absolut itu tidak bisa dipahami manusia, makanya dia tidak dibatasi oleh korelasi tadi. Korelasi itu apa? Kembali kayak tadi. Silahkan diputar balik videonya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini jadi Meilaso dia menyampaikan bahwa realitas itu ada yang subjektif, ada yang objektif, dan ada yang objektif mutlak. Dia realitas itu ada yang subjektif, kemudian ada yang objektif, dan satu lagi ada yang objektif mutlak gitu. Tadi itu yang disebut realitas mutlak itu bersifat objektif mutlak, objektif pada dirinya sendiri. Realitas subjektif itu seperti apa? Contohnya hal-hal yang berbau dengan hal-hal yang berkaitan dengan warna, suara, pendengaran, bau, rasa, sentuhan, itu sifatnya subjektif. Warna, apakah ini warnanya hijau atau kuning, hijau apa gitu, itu subjektif.
suara, apakah indah, musik itu indah apa enggak, apa jelek, itu subjektif. Bau juga begitu, makanan ini atau apa ya, ini baunya enak apa enggak gitu, itu subjektif. Makanan ini lezat apa enggak, itu subjektif gitu. Kemudian sentuhan permukaan meja ini kasar atau halus gitu, itu subjektif gitu, subjektif. Apalagi berbicara tentang indah dan tidak indah, ini mouse ini desainnya sudah indah atau belum, ini subjektif gitu. Ya, ini keyboard misalnya, keyboard ini dipakai enak apa enggak, itu subjektif gitu. Karena itu berkaitan dengan indrawiyah, pengalaman indrawi gitu. Nah, di luar yang subjektif, apakah ada yang objektif? Ada, menurutku Melasop gitu ya. Nah, ini primary quality, hal-hal yang berkaitan dengan bentuk, segitiga, bujur sangkar, kotak gitu, itu objektif. Gerak, ini bisa gerak apa enggak gitu, ini mouse bisa gerak apa enggak gitu, iyalah, ini objektif. Bilangan 1, 2, ini mouse jumlahnya berapa, 1, 2, 3, oh ternyata 1, itu objektif. Hal-hal yang berkaitan dengan kualitas, kuantitas gitu ya. Ini monitor bentuknya kotak gitu, ini objektif. Kemudian ini keyboard bentuknya bujur sangkar, itu objektif. Kemudian ini mouse jumlahnya 1 bukan 2, itu objektif gitu ya, menurut Melasop begitu. Nah, sementara hal-hal yang disebut objektif mutlak yang tadi itu, hal yang di luar jangkauan manusia, itu objektif mutlak. Karena hal-hal yang berkaitan dengan manusia itu, apalagi yang berkaitan dengan indrawiyah tadi, sensasi itu tadi, itu subjektif dan contingently gitu ya, berkaitan dengan kontingensi, itu tak bisa terprediksi gitu. Nyaris tidak bisa diprediksi dengan pasti gitu. Itu Melasop begitu. Nah, ini salah satu contoh ya, beberapa contoh realitas absolut mutlak atau objektif mutlak istilahnya itu. Ini salah satu contoh Tuhan yang transenden. Transenden itu artinya berada di luar jangkauan manusia. Nanti berbicara tentang ketuhanan itu ada istilah transenden dan imanen. Imanen, M-nya kebanyakan. Ini transenden itu berarti Tuhan yang di luar jangkauan manusia. Kalau imanen berarti ada di dalam diri manusia gitu kan. Nah, Tuhan yang transenden itu, yang transenden ini di luar jangkauan manusia, berada di luar jangkauan manusia, itu objektif, absolut, mutlak. Sementara Tuhan yang bersifat imanen, sifat Tuhan yang imanen itu subjektif. Itu menurut Melasop begitu. Kemudian di luar Tuhan ada alam semesta yang tak terbatas ini. Kita hanya bisa melihat alam semesta berdasarkan mata, telinga, apa yang dirasakan, apa yang dilihat gitu. Tapi kan mata ini terbatas. Ketika kita melihat ke depan, kita tidak tahu yang di belakang ada apa gitu. Ketika kita melihat ke sana, kita nggak tahu ya di belakang sana ada apa gitu kan. Itu namanya keterbatasan indrawiyah. Sebetulnya alam semesta ini nggak terbatas. Di luar yang kita lihat itu masih ada alam semesta gitu kan. Di luar yang kita pahami alam semesta ini masih ada.
alam semesta katanya terbatas, kita nggak pernah tahu bisa batasnya di mana gitu kan. Nah, alam semesta ini katanya tak terbatas. Alam semesta memiliki ukuran umur yang tak terbatas. Barangkali ada ukurannya, memang ada umurnya, tapi kita nggak pernah tahu pastinya di mana gitu kan. Umurnya sampai kapan, ukurannya seberapa, pastinya kita nggak pernah tahu. Semua hanya prediksi ilmu pengetahuan yang itu pasti terbatas, memiliki finitude, keterbatasan. Kemudian yang selanjutnya ada realitas lain, realitas yang berada di luar alam semesta yang kita kenal. Barangkali ada, bukan? Menurut Melasu, alam di luar alam dunia ini barangkali ada gitu. Kita tidak boleh kita tidak boleh menyangkalnya karena barangkali ada gitu. Melasu begitu ya, filsuf Prancis. Nah, kemudian ini jargon yang terkenal ya, contingency is absolute. Dari Melasu begitu, contingency is absolute, bahwa hal-hal yang di luar prediksi manusia, hal-hal yang tidak bisa diprediksi manusia, kejadian-kejadian yang tidak terprediksi setiap saat, setiap hari, apalagi ketika kita meneliti sebuah ilmu, mengkaji sebuah ilmu, merencanakan sesuatu, pasti akan selalu bertemu dengan kontingensi, hal-hal yang di luar prediksi. Nah, kontingensi itu absolut. Semua orang mengalami itu dimanapun tempatnya, kapanpun kondisinya, karena kontingensi itu bagian dari realitas, bagian dari hidup kita manusia gitu. Jadi kita harus mengakui adanya kontingensi, dan kontingensi itu sifatnya absolut, objektif, kurang lebih seperti itu yang disampaikan oleh Quentin Meillassoux. Nah ini beliau ini menjembatani gitu ya, menjembatani dari filsafat barat yang anti ketuhanan, anti agama, kemudian bergeser menjadi filsafat barat yang bisa mengakui ketuhanan, bisa mengakui agama. Nah, di pertemuan selanjutnya besok kita akan membahas hubungan antara filsafat dan agama seperti apa gitu ya. Korelasi atau hubungan antara filsafat dan agama itu seperti apa. Kalau korelasi yang tadi disampaikan oleh Meillassoux adalah hubungan antara manusia dengan dunia luar, manusia dengan dunia yang sedang dia pikirkan, manusia dengan realitas, manusia dengan ini mos, realitas itu ya ini mos, ini keyboard, ini ada monitor, ini ada kamera, itu realitas. Hubungan antara manusia atau yang dipikirkan manusia dengan realitas itulah yang disebut korelasi tadi di dalam pemikiran Quentin Meillassoux. Seperti itu. Nah, besok kita akan membahas hubungan antara filsafat dan agama seperti apa. Seperti itu ya. Demikian dari yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Bila nanti ada pertanyaan silahkan ditanyakan, jangan sungkan, atau browsing sendiri boleh, nyari informasi dimanapun boleh, kurang lebih seperti itu. Saya mohon maaf barangkali ini pemahaman yang agak bulat gitu ya, pemahaman filsafat yang saya menyampaikannya juga agak bulat gitu ya, agak berat gitu kan, temanya agak berat ya kan. Tapi tidak mengapa, memang filsafat itu ya begitulah filsafat gitu ya. Jadi tidak perlu pusing atau tidak perlu kaget jika filsafat itu tidak bisa dipahami, tidak perlu kaget kalau filsafat itu sulit dipahami gitu. Kalau memang dari sananya begitu, artinya kita perlu waktu untuk belajar filsafat itu. Kita perlu waktu, perlu kesabaran, perlu membaca berkali-kali. Tidak bisa
hanya dari satu buku, satu sumber, satu video, satu dosen itu tidak cukup. Tapi kita harus mengkajinya dari berbagai sumber, dari berbagai sudut, dari berbagai media, baru kita akan menemukan titik temunya, benang merahnya di mana, apa yang dimaksud dengan filsafat itu. Tapi secara umum semua orang mengakui bahwa filsafat itu penting. Filsafat itu adalah dasar dari semua ilmu pengetahuan. Kalau menurut saya, filsafat itu embrionya ilmu pengetahuan. Embrio. Jadi semua ilmu pengetahuan itu embrionya dari filsafat. Kita tidak bisa belajar ilmu pengetahuan tanpa mendahulunya dengan belajar filsafat terlebih dahulu. Karena kalau kita belajar ilmu tanpa belajar filsafat, kita akan menjadi seperti anak ayam yang kehilangan induknya. Kita lari ke sana kemari, ngalor ngidul ngetan nggak jelas gitu arahnya kemana. Tapi ketika kita belajar filsafat, kita tahu, oh ternyata kita belajar ini maksudnya ini, kita belajar ilmu itu maksudnya begini gitu loh. Maksudnya seperti itu. Bila nanti kalian sudah paham, setidaknya tidak lagi pusing dengan filsafat, kalian akan tahu apa yang tadi saya maksudkan. Kalau sekarang belum tahu, barangkali besok atau ke depan. Yang penting kalian jangan putus asa, jangan berhenti belajar filsafat. Belajar filsafat bisa dari sumber manapun, dari siapapun, dan seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.